Waalaikumsalam. Ya, Dengar Pak ya. Iya, masuk Pak, masuk Pak. ini sekarang bukunya tadi sudah saya kirim ya lewat WA, tolong di-download. Ini adalah cara dasar fundamental of electrical measurement, jadi pengukuran dasar-dasar pengukuran untuk listrik ya. Oke, saya kira langsung aja, saya tidak menjelaskan. Jadi ada beberapa transducer ya khususnya. Jadi satuannya langsung aja, saya udah nggak ini. Metode pengukurannya, ya, contoh yang paling gampang ya, mengukur dari suatu arus dengan membandingkan langsung dengan standar nilainya dengan S-nya adalah source ya. Jadi itu membandingkan ya yang mainkanlah tahanan RX-nya ya. Jadi tahanan RX-nya itu dimainkan ya. Tahanan RX-nya dimainkan ya, sehingga menimbulkan nilai arus ya, sebagian arusnya ini adalah dibandingkan ya. Nah, ini adalah cara pengukuran ya elektrik yang prinsip dasarnya ya. Ya, di situ dibacakan pada gambar B dengan direct comparison dengan resistan RX. Jadi RX-nya itu bisa berubah-ubah ya. Jadi R-nya bisa dimainkan, geser-geser sehingga akan ketahuan ya. Jadi dasar. Nah, ini adalah sistem pengukuran ya. Ya, arus terhadap gaya berat ya. Jadi gaya beratnya mau dikasih berapa ya, misalkan ini biasanya untuk timbangan ya, bisa juga timbangan elektrik mungkin ya, ya sekarang lagi musim atau ya di situ maka membandingkan gaya yang di ini dibandingkan maka berapa untuk memberikan arus supaya dia bisa seimbang, sehingga jarum itu menunjukkan atau angka digitalnya sekarang diganti digital sehingga menunjukkan berapa berat yang disanggah itu, gaya yang diberikan oleh benda yang ditimbang ya terhadap arusnya, sehingga dirubahlah menjadi suatu sekarang ini bilangan apa timbangan digital ya. Ya. Jadi sekarang timbangan digital ya. Kalau dijual itu dulu kan paling umum kan timbangan dacin. Dacin itu menggunakan timbangan bandul ya. Kalau kecil-kecil itu misalkan kalau timbangan kecil-kecil itu dari 1 on, 2 on, setengah on ya, setengah on, 1 on, 2 on, 500 ya, 500 gram ya, atau 50 on ya, atau 100 on itu atau 1 kilo ya. Ya itulah dulu itu benar membandingkan antara massa dengan massa. Yang satu lagi adalah sistem pegas. Jadi pegas masih ada, saudara lihat jarum cenderung tidak akurat ya. Ya. Nah, apalagi ditambah dengan kadang-kadang orang itu usil ya mencari untung sebesar-besarnya. Nah, ini salah satu adalah sekarang ini timbangan elektrik yang digital. Ya, ini adalah lebih prinsip mengukur ya gravitasi, gaya gravitasi dengan dibandingkan dengan arus X ya. Jadi arusnya berapa untuk mengimbangi, maka dia dinyatakan dikompar menjadi satuan massa. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, jadi gambar 2.3 kompensator atau metode kompensator ya. Jadi kompensasi atau membandingkan, jadi kompensator itu membandingkan ya. Pengukuran arus ya, di situ adalah arus U ya yang secara manual ya atau balancingnya dengan dalam satu rangkaian ya pada dikatakan ya
Dan yang B adalah automatic metode dengan electronic feedback. Ya. Jadi itu punya, jadi karena ada itu ya, jadi dibandingkan yang gambar A itu adalah secara manual mengimbangi berapa arus yang dibangkitkan dari sisi kiri, ya, dari sisi ini, ya, ini maka diimbangi dengan ini, ya, sehingga dia tahanannya bisa naik turun ini ya, sehingga balancingnya inilah yang menjadi suatu ukuran, ya. Sedangkan kalau ini kita masukkan, dia di feedback, maka kebacalah tegangan U, ya. Jadi RS-nya ini ya menjadi tegangan untuk membaca nilai UX-nya ini, ya. Jadi UX ini adalah tegangan masuk, sedangkan US itu adalah tegangan source-nya atau yang kita dapat. Jadi UX ini ya, UX ini yang kita ukur ya. Jadi cara satu ada mengalami kompensasi, satu kompensasi dengan cara manual dan satu secara feedback ya. Oke. Nah, bentuk pengukuran elektronik. Nah. Tar. Tunggu. Oke, yang berikutnya ya adalah mengukur dalam satu rangkaian ya. Jadi perhatikan ini adalah teori kita kenal dengan teori Kirchhoff-nya ya. Jadi suatu arus yang tertutup ini apa jumlah tegangannya 0 ya, atau jumlah dari satunya sama dengan 0 ya. Maka ya dalam satu rangkaian tertutup maka tegangannya adalah sama dengan 0. Begitu juga karena NI ini adalah penyeimbang, ya, NI ini adalah harus mengenolkan, maka di situ arus yang berlawanan juga sama dengan 0 yang dinyatakan dalam persamaan 2.2. Jadi NI itu kalau nggak salah 0 indikator ya, jadi zero indikator. Jadi NI ini harus bernilai 0. Jadi tadi di sini ya sebagai balancing, saya ulangi di gambar atas. Ya. Jadi ini secara manual, NI-nya itu harus menunjukkan 0, supaya tegangan ini antara UX dan US adalah sama. Maka 0 indikatornya yang jelas harus menunjukkan 0. Ya. Begitu juga, berarti tidak ada arus ya, tidak ada arus yang mengalir. Begitu juga pada gambar 2.4, NI ini 0 indikator, sehingga di sini berlaku persamaan 2.2. Sehingga RX yang dibutuhkan tegangannya adalah sama, US dan U2, maka nilai ya. Maka nilai ininya RX-nya berapa ya. Jadi bisa diberikan dalam persamaan 2.3. Nah, ini adalah bentuk bridge ya, bentuk jembatan ya. Kita kenal biasanya nanti belakang-belakang ada bridge ya. Jembatan di situ adalah tegangan outputnya yang diukur. Jadi ada 4 tahanan ya. Ini adalah U atau tegangan ya. Jadi mungkin ini pengarangnya juga mungkin orang Jerman atau gimana. U itu adalah Spannung ya. Jadi kalau bahasa Jerman atau U itu tegangan, biasanya kalau bahasa Jerman itu Spannung atau Spannung ya.
jadi atau voltage ya. Sehingga di sini muncul ya berapa nilai U out-nya karena ketidakseimbingan antara tahanan R1, R3, R2 dan R4 ya. Sehingga bisa dinyatakan masing-masing tegangan bisa dinyatakan adalah sebagai persamaan 2.4 ya. Sehingga karena dibikin jadi seakan-akan dia ada tahanan yang dimainkan, biasanya salah satu ini berbentuk ini bentuk gaser, sehingga U-nya ini, U out-nya, U yang di tengah, maaf ini sama dengan 0 ya. Biasanya di ini sama dengan 0, maka bisa juga perbandingan adalah R1 dikalikan R4 ya, berseberangan ya, model Wheatstone ya, sehingga bisa dinyatakan dalam persamaan 2.5 atau dibalik, maka bila berlaku tegangan out-nya sama dengan 0 ya. Oke. Nah, untuk persamaan 25 maka kita mengubah salah satu tegangan, misalkan R1-nya diganti Rx, maka nilai Rx-nya ya ini sebagai Rx inilah sebagai dasar sensor ya. Maka yang jelas tahanan user yang menggunakan sistem Wheatstone dengan menggeser-geser karena perubahan tekanan, jadi pressure gauge ya salah satunya, maka pressure gauge itu adalah prinsip dengan Wheatstone yang keluarnya cenderung arus ya. Nah, kita carinya ya. Nah, tunggu ya. Ini adalah bentuk ya pressure gauge ya, transducer ya, yang menggunakan salah satunya dengan Wheatstone ya. Prinsip Wheatstone ini adalah source-nya adalah DC ya, tegangan DC. Kita ini keluarnya adalah arus ya. Jadi besarannya arus ya. Jadi ini adalah prinsip. Jadi kalau sensor transducer itu biasanya voltage dan arus. Arus salah satunya dengan prinsip dasar Wheatstone, sedangkan kalau keluarnya tegangan biasanya dasarnya adalah voltage divider atau thermocouple. Thermocouple itu keluarnya adalah tegangan, tapi dalam skala yang sangat kecil, milivolt ya. Sedangkan kalau pakai PT 100 dia R, berarti prinsipnya adalah Wheatstone, maka dia keluarnya adalah arus. Sama-sama sensor tegang, sensor temperatur, tapi yang digunakan adalah berbeda. Kalau thermocouple menggunakan bimetal, maka kalau ujungnya kena panas, maka muncullah tegangan dalam satuan milivolt. Thermocouple ya, termokopel salah satunya digunakan adalah untuk mengukur radiasi matahari. Jadi radiasi piranometer itu di dalamnya adalah termokopel. Sedangkan PT 100 untuk mengukur temperatur ya lebih jauh akurat ya. Tapi dia prinsipnya adalah R ya. Jadi PT 100 itu artinya tegangan 100 ohm pada temperatur 25 derajat. Sehingga bila temperatur itu berubah menjadi rendah, maka R-nya menjadi
mengecil. Sedangkan kalau kebalik ya, R-nya jadi kecil. Sorry, kebalik. Kalau temperatur rendah, jadi R-nya menjadi kecil, menjadi besar. Sedangkan kalau temperaturnya naik, maka R-nya menjadi kecil. Perbedaan itulah maka PT100 bisa dimanfaatkan sebagai sensor yang sebenarnya jauh lebih akurat sensor temperatur dibanding dengan termokouple. Ya. Tapi termokouple itu adalah cara yang paling singkat dan murah. Sehingga kalau kita menggunakan PT100 biasanya dalam satu rangkaian biasanya sudah jauhnya mahal. Ya. Jadi kembalinya ke harga. Oke. Kita balik lagi ke masalah ini ya. Jadi ini adalah prinsip ini Wheatstone ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip ya yang digunakan ya pada prinsip Wheatstone ya. Ya, jadi contoh pada gambar 26 bridge circuit ya, jembatan sirkuit resistan converter A ya, pada A itu prinsipnya, sedangkan Bridgestone untuk deflection tipe bridge ya, yang gambar B, sorry ya, ya, jadi A adalah gambar sirkuit deflection ya, tipe bridge circuit, sedangkan B is transfer karakteristik, jadi karakteristiknya ya kelihatan ya, P output-nya tidak terlalu linier ya, tapi masih bisa toleransi, maka pressure gauge itu punya range, jadi untuk supaya linier itu, maka jadi pressure gauge itu biasanya ringnya nggak terlalu jauh ya, jadi menghadang ini tadi gambar yang B ini supaya dia masih tetap linier. Yang C adalah bridge circuit dengan electronic feedback, jadi langsung di-feedback-kan ya nilainya, maka dia bisa menilai ya, di sini adalah tegangannya bisa terbaca. Oke, jadi ada prinsip ya. Nah, ini adalah substitution method untuk current measurement ya, jadi ini adalah yang satu ya, arusnya, jadi itu skakal itu berubah ya. Jadi yang satu tuh mendeteksi arus tapi dengan menggunakan referensi. Jadi yang IS adalah source-nya ya, sedangkan yang IX adalah yang diukur. Jadi metode mengukur dengan menggunakan source ya. Jadi di situ muncul maka U tegangannya dalam satuan miliwatt bisa dibaca ya. Sehingga R-nya itu dicocokkan ya. RT-nya itu nilainya selalu dicocokkan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Anda kan sudah belajar ini kan measurement, sehingga ini hanya mengubah pola Anda untuk ke arah elektrik saja. Jadi contoh adalah sirkuit menggunakan dengan mengukur suatu arus ya. Jadi di sini RW-nya itu ya dipasang seri atau ini ya tahanan ini ya. Sehingga semua ini adalah seri tahanannya, sehingga berapa nilai ampere. Jadi R yang di sini ini ada bisa sebagai pembatas ya. Sehingga di sini nilainya ya anggapnya nilai pembatas. Karena apa? Kalau ini tidak dibatasi mungkin arusnya jadi sah ya. Sehingga dibatasi ya, maka membandingnya berapa R yang dipasang sehingga arus yang lewat ini berapa ya. Dengan arus ini dan R otomatis tegangan bisa dibaca ya. Oke ya, itu ureannya, nanti cara ininya saya kira basic dasar aja.
Ini adalah sebagai dasar ya. Jadi kita tuh menggunakan suatu instrumen itu juga kembalinya ke arah biaya. Jadi biasanya yang instrumen atau yang punya akurasi tinggi ini dan biasanya memang lebih rumit dan biayanya jauh lebih mahal atau menggunakan material yang nilainya lebih mahal tapi untuk pengukuran bisa akurasi tinggi. Di sini adalah optimal ketidakpastian ya. Jadi ini garis, jadi perhatikan garis yang memotong itu ya antara biaya cost yang tidak benar dari correctionnya dan cost dari suatu pengukuran. Jadi temunya di situ semakin ke kanan berarti semakin tidak pasti ya. Jadi cost ya, cost-nya tinggi tapi incorrect-nya rendah, berarti benar ya koreknya, maka dia akan mendapatkan nilai investment yang lebih pasti ya. Jadi sebenarnya pengukuran itu memang memberikan suatu nilai yang lebih banyak ketidakpastian ya. Karena apa? Kita itu ibarat di pengukuran itu merubah suatu besaran ya menjadi besaran lain sehingga dengan supaya bisa kita baca ya. Oke. Ya, nanti coba baca sendiri ya, basic ininya, konsep-konsep statistiknya ya. Ya, saya kira tidak ini. Jadi ini adalah salah satu bentuk histogram dari hasil tes material hipogetik ya. Jadi di situ nilainya Henry ya atau ampere per meter ya. Jadi di situ nilainya memberikan angka yang di kiri adalah range-nya adalah dari mulai 14-an sampai sekitar 28. Sehingga yang satu ada 18 sampai 38. Ya. Jadi adalah ini. Nah, inilah jadi sebenarnya pengukuran itu mungkin dalam satu sekian, maka yang sekarang ini pengukuran itu yang digital modelnya scanning ya. Jadi mengukur itu dasarnya adalah scanning, dari scanning itulah dirata-ratakan, jadi kecepatan bahkan sekarang itu satu channel itu kalau ADC itu bisa membaca sampai di atas 10.000 scan. Apalagi sekarang PC-PC yang makin cepat, ya. Jadi multiplexnya menit ya. Jadi ya per menit ya, 1 menit. Biasanya kalau saya bikin pengukuran, saya rata-ratakan dalam 1 menitan. Ya, jadi untuk akurasi tinggi biasanya satu channel itu bisa di atas 10.000. Ya. Jadi kalau saya nggak tahu kalau Anda masih mengukur dengan manual gitu, mungkin nggak bisa membayangkan ya. Dan sekarang tuh kalau dia ibaratnya kita ngukur itu sekitar 10.000 1 menitan gitu ya, satu channel. Oke, nanti di belakang ada tuh sistem pengukuran dengan menggunakan komputer. Ya, ini adalah bentuk-bentuk. Tolong saya kira Anda statistiknya tolong di ini. Ya. Sehingga memunculkan nilai error ya, deviasi standar ya, tolong ini secara statistik ya. Nah, tapi kalau kita sekarang ini ukurnya karena mode scanning, kita cenderung nggak mengukur dengan standar-standar gini ya, kecuali kalau kita mengukurnya dengan manual ya. Jadi kalau saya ngukur apa itu berkali scanning udah langsung sekian, kita compare bahwa nilai yang kita dapatkan itu apa benar, segitu kita bandingkan dengan nilai sistem pengukuran yang lain. Oke, ini adalah cara kalau kita menggunakan pengukuran yang manual ya. Jadi error di sini ada, jadi beberapa error ya yang menyangkut
error dari sensitivitas. Ya. Jadi A itu, gambar A itu adalah satu error. Jadi di situ error, semakin ke kanan berarti sensitivitasnya, errornya semakin besar. B, error dari linearitas. Jadi sebetulnya yang garis lengkung itu adalah sistem alat kita. Misalkan contoh aja amplifier gitu ya. Sedangkan yang garis lurusnya adalah yang linier ya. Ya. Oke. Yang C adalah error dari resolutionnya ya. Jadi resolutionnya seberapa jarak dengan nilai yang sesungguhnya ya. Itu juga adalah error. Yang D adalah error hiperesis ya. Jadi error karena suatu keadaan hiperesisnya sehingga membedakan nilai perbedaan nilai yang sesungguhnya. Oke, ini sudah diperingati, jadi 10 menit lagi kita harus upgrade ya. Oke, itu bentuk-bentuk error ya. Ya. Nah, ini adalah salah satu perbedaan diferensial reduction dari external interference yang A adalah bit circuit dan B adalah gradient error. Ya, jadi perhatikan yang ini adalah pengaruh dari luar, jadi di situ muncul ya Rx-nya ya, jadi tahanan ya. Jadi nyatanya ya salah satu bentuk adalah ini mestinya adalah temperatur ya, salah satu bentuk pengukuran karena temperatur maka tahanan bisa berubah ya. Salah satunya ya ini adalah pengukuran eksternal, sedangkan yang B adalah gradien sensornya. Jadi yang satu itu karena pengaruh temperatur sehingga R-nya itu berubah, ya Rx-nya. Yang satu itu pengaruh dari kayaknya Henry ini ya sebelum ini. Jadi faktor-faktor eksternal itu juga bisa mempengaruhi suatu sistem pengukuran. Ini salah satu bentuk contoh ya. Jadi medan magnet ya benar. Jadi Henry adalah pengaruh medan magnet yang satunya, yang B itu, jadi adalah medan magnet eksternal, sedangkan yang ini source-nya adalah HX itu adalah medan magnet yang sedang kita ukur. Ya. Jadi contoh aja, kalau medan magnet biasanya di tegangan yang tinggi, misalnya kita melakukan pengukuran, ya suatu ini yang berkaitan dengan medan listrik atau medan magnet di bawah tegangan tinggi, misalkan di bawah tegangan 500 kV itu ya, 500 kV PLN ya, saya yakin juga akan berpengaruh ya. Sedangkan kalau Wheatstone karena tahanan, misalkan kita ngukur pada temperatur yang tinggi, sehingga kalau transducer kita tidak isolator atau kita tidak jaga temperatur suhu ininya alat, maka di dalam itu akan mengalami suatu perubahan tahanan ya. Jadi secara eksternal ya ini ya. Ini adalah perbedaan metode ya. A, B ada dua sensor ya. Jadi maksudnya itu dari pressure nilai C dan D adalah perbedaan sensor keduanya dipengaruhi dengan nilainya. Jadi gini. Bentar.
Jadi pada gambar 22A di situ adalah menunjukkan suatu perbedaan, suatu gauge strain, jadi yang pertunjukan dengan menggunakan torsi ya, gauge strain sensor ya pada suatu permukaan yang sebagai contoh di situ ada dua gaya ya, gambar A dan gambar 2A. Di situ ada gaya strainnya yang R1 dan R2. Tetapi hanya satu sensor R1 yang strain sheet ketika berada ditempatkan berdiri tegak lurus. Ya, ini jadi salah satu contoh ya. Jadi kalau pegas atau strain kita tarik itu kan harus sejajar ya dengan arah pernya ya, apanya ya, pernya. Sedangkan R2 itu malah tegak lurus ya, sehingga menimbulkan suatu perbedaan gaya stresnya ya. Nah, kedua temperatur influence kedua sensor ya, temperatur jelas jika kita connect dari dua sensor maka lengan dari pengaturan suatu sirkuit kita dapatkan dengan mengemulasi temperatur influenza dari temperatur. Ya, jadi itu adalah perbedaan karena gauge strain-nya. Gambar 22B adalah metode eliminasi dari temperatur zero, drip ya, magnetik. Jadi di dalam suatu medan magnetik ya, di situ nilainya ya, gaya magnetiknya ya, arahnya adalah ke kanan ya, sensor magnetic plate yang non polarity elektronik ya. Dua identical magnetistor A dipengaruhi oleh eksternal temperatur. Tapi pada second sensor yang dihasil dari jadi ini adalah pengaruh karena ada suatu isolasi ya, sehingga gaya magnet akan mempengaruhi suatu perbedaan. Satu tanpa isolasi, satunya di isolator. Sedangkan tahu magnet itu pada zat tertentu dia tidak tembus ya. Ya, megamagnet salah satunya adalah timbal hitam ya, atau shield atau pengaruh shield ya. Jadi dia dibungkus dan tidak itu akan berpengaruh pada medan magnetnya. Ya, seperti contoh-contoh itu. Sedangkan yang gambar 2C adalah bentuk ya kapasitas sensor ya. Jadi C kapasitifnya sensor ya. Dielektriknya ya. Ketika kapasitas upper sensor increase smaller di jarak. Nah, ini pada gambar ini karena jarak ya, sehingga akan mengeprek nilainya. Yang ini jelas, gaya karena melengkung, tahanan yang didapat, maka dia akan menilaikan nilai yang berbeda. Ya, ya itulah adalah sensor error-error yang disebutkan bukan hanya karena ini. Ya. Bentar, kok ada TDH ini? Apa? TDH. Nah, teori harmonik ya pada dasarnya sudah disinggung ya. Jadi nanti kalau Anda ini terjadi pada rangkaian-rangkaian elektronik ya, ini tapi sudah disinggung ini ya, maka saya jelasin aja ya. Total resolution ya biasanya terjadi pada rangkaian-rangkaian elektronik yang sifatnya punya switching. Jadi ada on off ya. Nah, rangkaian on-off itu salah satunya ada nilai XL dan XC, ada kapasitansi dan induksi. Disitulah yang memunculkan nilai harmonisa. Jadi harmonisa itu sebetulnya munculnya kalau pada power itu adalah energi yang tidak terserap secara sempurna. Ya. Tapi karena ini saya jelaskan karena sudah disinggung di sini ya.
Jadi total harmonisa, distortion, jadi pengaruh-pengaruh distorsi harmonisa, ya. Jadi termasuk adalah kita dipengaruhi oleh switching. Misalkan ada inverter yang punya frekuensi misalkan di listrik kan, ya, maka selalu diukur torsi PHD distortion. Ini ada dinyatakan ini terlalu ini ya, tapi sehingga ya hanya sekedar tahu aja karena sudah disinggung, ya, maka di situ munculnya adalah nilai RMS AC DC ya. Jadi di sini salah satunya, ya saya loncati aja dulu ya, nanti kalau ini saya singgung total modulation ya, saya nggak ini dulu karena ini menyangkut sudah terlalu jauh untuk ini. Oke, saya lewati aja THD tadi, total harmonic distortion. Ada standar electrical quantity ya, standar ya. Ini adalah standar etalon, calibration, dan validation. Jadi standar ya sudah tahu kita standarnya apa ya, ada beberapa ya. Kalibrasi adalah menentukan atau mencari keakurasian suatu alat ya, dikalibrasi ya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya. Standard quantity reference physical phenomena ya. Jadi ini adalah memberikan suatu gaya, jadi relik ya, menimbang ya suatu standar terhadap arus ya, standar arus, maka di situ diberikan gaya massa di sebelah kanan ya, massa di sebelah kanan, maka berapa supaya memberikan gaya seimbang, mengalirkan berapa arus yang dialirkan dalam suatu kumparan ini. Jadi arus ini adalah untuk menimbulkan suatu medan magnet ya, sehingga dia akan memberikan gaya tarik atau magnet terhadap F1 ya. Ini adalah pemberian, jadi adalah sehingga standarnya arus itu, arus source-nya itu atau diberikan untuk melawan gaya berapa yang harus dilawankan ke dalam suatu kumparan. Jadi
suatu timbangan atau ini yang dimanipulasi, ya, padahal kita menimbang berat gaya atau massa, tapi yang muncul kita arus dengan arus itu bisa lebih gampang di-compare menjadi sinyal elektriknya. Ya, jadi ini adalah seperti transducer merubah besaran massa menjadi arus. Ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Ya. Jadi dari Josephson quantum effect standar voltage untuk, ya, jadi dia adalah suatu menimbang metode Joseph, ya. Jadi dalam satuan kuantum otomatis kecil sekali. Sini digunakan adalah jadi untuk menghapus efek dari yang very low temperatur, typical liquid helium, ya, digunakan helium, ya, untuk memastikan jadi di situ ada dampak, ya. Jadi digunakan ini adalah dua seperti ini. Nah, sehingga ini adalah mengukur, ya, ini skala kecil, ya. Jadi mungkin untuk mengukur satu besaran yang sangat kecil di sini adalah menggunakan efek dari cahaya, ya, atau kecepatan cahaya ini, ya. Jadi suatu ini adalah nilai, ya, cahaya. Di sini tidak lain adalah menyangkut nilai elektron, ya. Di sini kita bacakan ketika Joseph Johnson device irradiated, jadi menyangkut sinar radiasi dengan energi microwave di dalam frekuensi dengan ring 9 sampai 100 GHz dan dibiaskan dibiaskan dengan DC, arus DC, dan voltage merubah step phase dengan perubahan Johnson pada gambar 230. Jadi perhatikan, jadi karena ini butuh tegangan walaupun kecil arusnya tapi tinggi, ya, sehingga dia bisa merubah, ya, di sini dikatakan adalah merubah nilai, ya, dari dari tegangan, ya. Jadi kita dapat mendapatkan suatu tegangan yang lebih tinggi, ya, ampere, ya, kurva ampere, ya, dengan secara presisi, ya. Jadi gambar ini perhatikan, ya, ini adalah walaupun gambarnya tidak linear amat, tapi bisa dianggap linear, ya, dianggap, ya, sehingga ini adalah suatu perubahan dengan terhadap tegangan, ya. Jadi otomatis tadi frekuensinya diketalkan dari 9 sampai 100 Hz. Oke, jadi itu adalah ini adalah sistem efek Hall, ya, yang kita kenal, ya. Tadi ada Joseph effect, ini adalah quantum effect Hall, ya. Jadi di dalam ini yang digambarkan oleh Klaus von Hitzing, ya, pada 1980, ya, ketika superkonduktor Hall device pada gambar 231 ditempatkan di dalam ruangan temperatur, ya. Jadi efek Hall ini, ya, ditempatkan pada temperatur 1 sampai 2 Kelvin yang dibiaskan dengan sumber current DC. Digambarkan, jadi efek Hall ini adalah untuk mengukur perubahan temperatur, ya, ya. Di sini nilai ohmnya, ya, tahanan nilai kilo ohm menjadi humidity ini yang berkaitan dengan sehingga terhadap temperatur, ya, sehingga nilai B dan nilai dari tahanannya, ya, dari, ya, jadi ini adalah prinsip dari efek Hall, ya, yang menggunakan semikonduktor. Itu quantum Hall effect sebagai standar tahanan, ya. Jadi ini adalah
dampaknya adalah tahanan ya. Jadi dipengaruhi, dimasukkan ke dalam suatu temperatur, ini adalah yang diukur adalah arusnya ya. Jadi masing-masing dikasih tegangan DC, tapi yang diukur adalah keluarnya adalah arusnya ya. Oke, ini adalah prinsip Pepek Hall, sehingga di situ menggambarkan ya tahanan ya, menggambarkan adalah ini yang dituliskan dalam persamaan 2.63. Oke. Nah, ini adalah memang dulu belum ini sempat ya, sekitar tahun 88 atau saya waktu di Jerman itu, jam itu ternyata jam itu punya clock yang apa ya, selalu apa ya, berubah-ubah, siap ini berubah-ubah. Maka ada namanya dulu namanya apa, clock jam atom ya. Jadi waktu tahun 88 itu akhirnya ada suatu standar ya. Jadi clocknya denyut detik itu, anggap aja detik, dia ada standarnya sehingga waktu itu bisa disesuaikan. Tapi zaman sekarang dengan adanya HP, maka waktu kita ini, waktu HP kita itu sudah di-adjust setiap hari atau setiap, saya nggak tahu berapa selalu skala. Maka jam HP kita ini yang sudah terkonek dengan sistem internet atau ini, berarti jam HP kita itu sudah terkoreksi secara rutin ya, sehingga ini adalah salah satu cesium beam atomic clock ya, jadi standard of type frekuensi ya, jadi waktu itu juga merupakan frekuensi ya, sehingga ini adalah prinsip ini. Tapi bagi sekarang ini sudah aneh, karena apa? Sekarang sudah kita tidak bermasalahkan, kita anggap sudah apa ya, sudah umum lah ya. Oke. Ya mungkin nanti kalau ada yang bisa koreksi sampai sekian ribu berapa, itu mungkin ada pembaruan. Tapi selama ini kayak belum ya. Ini adalah frekuensi prinsip clock ya, cesium beam atomic clock ya. Oke, saya nggak terlalu ini ya. Ya, ini adalah bahan dasarnya, jadi dideteksi ya, sudah mainnya laser ya, kayak ini, sehingga penyimpangan atau ininya, suatu perputarannya bisa terdeteksi dengan ini yang ditaruh adalah detektor. Ya. Oke, kita lewati aja. Nah, ini adalah suatu standar untuk mengukur suatu kapasitor. Ya. Jadi ini adalah metode kapasitor Thomson-Lappard ya. Jadi kapasitor pun juga punya standar ya, berapa apanya faradnya itu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Thomson dan Lappard ya. Oke. Jadi nilainya ya, ini bisa digambarkan ya pada persamaan 2.64. Material standar electrical quantity. Jadi dalam peralatan listrik juga artinya punya material standarnya ya, misalkan tembaga, aluminium atau ini, sehingga dia mempunyai daya hantar yang berbeda-beda ataupun elektrolitnya ya. Jadi di sini adalah gambar standar voltage ya, saturated western cell ya, A ya, pada gambar A itu adalah elektronik standar of plug model ya, 700 atau plug 205 ya. Jadi adalah perusahaan plug ya, corporation, jadi sudah terizinkan ya. Jadi adalah standar voltage-nya ya, yang digunakan berapa volt itu yang berlaku. Jadi tegangan itu juga ada standarnya. 1 volt itu standarnya sekian gitu ya. Artinya dibandingkan dengan suatu yang standar. Jadi sekarang semua itu pasti ada standarnya, suatu besaran fisik.
Ini adalah salah satu ya, function block diagram high precision voltage reference model ya AD analog device ya. Jadi analog device ya atau analog digital ya. Jadi analog berubah ke bilangan digital ya. Ini ada nilai berapa amplifiernya, bisa keluarnya adalah 10 volt, 5 volt ya, dan 15 volt bahkan minus ya. Jadi kalau batasan ADC, analog digital converter itu biasanya bisa menerima yang saat ini yang paling umum ada dari 0 sampai 5 volt ya. Jadi ya, device yang kita bisa ini ya bisa keluarkan atau bisa diterima dari rangkaiannya. Ini adalah standar pemapasan diagram untuk high precision voltage reference ya. Jadi kalau Anda buka-buka seperti ADC, analog digital converter atau DAC, biasanya dia mengeluarkan ada standar, ya misalkan 5 volt itu ya benar-benar 5 volt gitu loh. Jadi ini contoh standar yang dikeluarkan dengan standar 10 volt, 5 volt, 5 voltnya 5 volt benar ya, tidak 5 volt sekian ini ya, atau plus 15 volt dan minus 15 volt, sehingga kalau diukur dua ini bisa selisihnya adalah 30 volt. Nah, itu standar ya. Ini ada salah satu standar resistan ya, jadi tahanan ya. Di situ dikasihkan ada 4 channel. Ini ada 4 channel ya, 4 ini ya, konektor ya. Sehingga ini adalah mewakili I1, U1 atau tegangan ya diukur I. Jadi kita bisa mengukur arusnya dari titik I ini ke I ya berapa yang kita alirkan. Tapi antara U1 dan U2 adalah merupakan tegangan. Ya. Jadi ini adalah suatu tahanan standar. Prinsip bipilar winding ya. Jadi perhatikan ini adalah prinsip bipilar, B itu 2, winding ada suatu kumparan, ujungnya adalah 2, di sini ditekuk ya jadi 1 sehingga memberikan arah arus yang berlawanan ya. Dalam satu ini maka arah arus adalah berlawanan. Nah, ini adalah salah satu digunakan untuk tahanan ya. Jadi tahanan ya bisa memanfaatkan dengan sistem bipilar winding ya. Tapi kalau kita pernah ya tahanan geser itu bukan bipilar winding ya, satu kumparan tapi bisa dikeluarkan ya sama ya standar. Nah, ini adalah salah satu bentuk tahanan ini sesuai dengan kapasitas, artinya besaran tahanan dalam bentuk box ini ya. Jadi bisa. Nah, ini adalah Thomson lapat tadi berdasarkan standarnya kapasitas, maka dia ini ada beberapa biasanya dalam satu casing, maka dia ada terminal 1, terminal 0, dan terminal 2. Sehingga kalau dipasangi R maka jadi pada dasarnya kapasitor ya ini harus dipasang R maka dia bisa diukur tegangannya ya. Jadi otomatis kita kasih arus otomatis. Sehingga di situ dampak dari ini deltanya karena arus. Jadi sifatnya kapasitor itu ada seperti baterai ya. Jadi dia bisa menyimpan arus tapi dalam waktu yang sesaat ya, dalam waktu yang singkat sekali, dan
kapasitas tidak terlalu besar. Ya. Jadi bedanya kapasitas kondensator dengan baterai. Kalau baterai itu ada reaksi kimia, sedangkan kapasitor pakai suatu apa ya, dielektrik ya. Jadi kapasitor menggunakan dielektrik sehingga secara detail karakteristiknya juga berbeda antara kapasitor dengan baterai. Tapi dalam waktu singkat dia mempunyai kesamaan sebagai cadangan arus dan ya. Oke. Ya, ini adalah air coil sebagai kalkulator standar induction. Ya, jadi tadi kapasitor sudah, ini adalah induktan ya, L, jadi dia punya standar juga. Jadi di dalam ini adalah suatu coil atau kumparan yang isinya tidak ada, jadi hanya udara. Jadi sebagai core-nya adalah udara dengan standar induktan. Ya. Sehingga secara ini bisa dituliskan L ini induktannya adalah digambar pada persamaan ini. Ya. Dengan N adalah jumlah dari suatu kumparan, R adalah radius dari coil, sedangkan I adalah atau L adalah panjangnya dari coil. Jadi L dan C ya sama-sama bisa menyimpan energi, tapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Makanya di dalam suatu DC-DC converter atau inverter tidak lepas dari komponen L dan C. Ya. Dia sebagai penggerak atau penyimpan energi, ya, tetapi mempunyai karakteristik yang berbeda. Referensi multimeter dan kalibrator. Jadi jelas kalau multimeter kita tinggal pakai. Kalau kalibrator adalah sebagai alat pembanding atau standar. Jadi kalau multimeter kita tahu, multimeter kita tinggal menggunakan alatnya. Dan kalibrator ada sebagai alat untuk mengecek keakurasian suatu alat, mengkalibrasi. Ya. Jadi ini adalah model flux, kita tahu alat flux ya, flux itu merek ya, satu ini memang flux cukup bagus, tapi harganya juga cukup mahal, jadi itu ada beberapa sebagai performance kalibrator ya. Flux kalibrator ada ya, yang 55 model 5520 itu bisa untuk mengukur. Jadi kalau kita ngerjakan ADC, jadi kita perlu, jadi flux yang model ini bisa mengeluarkan arus, bisa mengeluarkan tegangan. Jadi kita ADC kita itu kita merubah, kita kasih sinyal aja dari flux ini misalkan tegangan 3 volt. Kita baca itu berapa digitalnya, jadi dirubah menjadi bilangan binernya berapa. Kalau itu konversinya sudah benar, berarti benar. Ya. Jadi penting kalibrator ini adalah bisa mengeluarkan standar tegangan dan arus. Oke, ini adalah alatnya. Jadi ini adalah kalibrator, ya, kalibrator model diameter flux ya. Ada yang portable ya, yang kecil ya. Jadi ini yang mungkin cukup lebih mahal ya, karena ini ya. Oke, saya lewati aja. Oke. Kita lanjut ya. Classical instrumen saya kira nanti aja. Saya sebelum ya, kalau classical, jadi kita perlu tahu ya, jadi dasar-dasarnya classical itu juga dianggap kuno atau klasik, kadang-kadang kita menganggap kuno. Jadi
tapi sebagian kita masih gunakan. Jadi classical electrical instrument ya, jadi sebagai dasar pengukuran klasik ya. Jadi ini adalah memanfaatkan medan magnet ya untuk suatu mengukur ya. Mopping coil mekanis, A adalah simbol instrumen, B adalah principle operation-nya. Jadi prinsipnya ya itu adalah medan magnet ya, magnet U dan digabungkan ya. Jadi prinsip B adalah prinsipnya adalah cara kerjanya. Jadi suatu mengukur alat ukur tapi berdasarkan perubahan medan magnet ya. Jadi alat-alat kuno sehingga peralatan-peralatan yang lama itu membutuhkan arus yang cukup besar, kadang-kadang tidak efektif ya, maka sesuai dengan modernisasi maka alat-alat yang lama itu sudah ditinggal ya. Dan ini adalah ya, nanti saya ini yang bertiga belakangan ya. Saya loncat aja ke 4 ya, ke bab 4 ya, supaya ini, jadi yang kita lakukan processing analog measurement signal ya. Jadi mengubah ya, menjadi suatu signal ya. Dasarnya adalah ya, teorinya, hitung-hitungannya. Ya. Ini ada beberapa ya, langsung aja ya. Adalah provokasi dari tipikal signal ya. Signal itu bisa satu yang berbentuk ya on off atau ini dalam bentuk ini adalah biasa signal on off dari on tapi dibalik ya sehingga waktunya ya ini adalah segitiga ya dengan Fourier-nya, perhatikan ya kesamaan Fourier-nya adalah di sebelah kanan. Sedangkan yang kedua ini adalah persamaan Fourier. Ini adalah persamaan sinus tapi yang diambil positifnya ya. Jadi kalau Anda memasang ya penyarah dengan menggunakan 4 diode yang di model jembatan, maka dia akan mengeluarkan sinyal seperti ini. Jadi positifnya dibalik ya, positifnya terambil. Jadi sinus ini sebetulnya karena ada 4 jembatan diode, maka yang minus itu dibalikkan ya, jadi positif. Ini persamaan rambol. Sedangkan ini kalau Anda memasang arus di source AC, Anda pasang satu diode. Ini adalah hanya yang terambil satu diode, karena satu diode yang diambil adalah positifnya, sedangkan yang negatif dia buang, sehingga sinyal transformasinya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu sinyal ya. Salah satu gambar 4.1 example dari sebagai contoh spektral analisis dari sinus sinyal ya A ya dan sebagai sinyal distorsinya. Jadi sinus itu bisa dianggap sebagai gambar itu frekuensinya ada tertentu, tapi distorsinya bisa Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Sudah diperingati sama Zoom. Ya. Jangan lupa yang absen ya. Halo? Iya dengar? Pak, sudah absen. Sudah Ya. absen Pak. Yo. Nah, ini adalah salah satu bentuk-bentuk kondisi resistan, kapasitor, dan induktan. Ya. Jadi ini adalah yang sudah saya singgung. Ya. Ini adalah tipikal ya resistan input dengan menggunakan drop ya. Ini contoh ya. Ini adalah mengedrop suatu tegangan ya. Ya. Atau sinyalnya adalah mengukur arus bisa juga menjadi tegangan ya.
source-nya adalah kita arus, ya. Bisa gate pressure gate itu keluarnya adalah arus. Supaya jadi sinyal tegangan, maka kita pasang tahanan. Dengan tahanan kita bisa membaca tegangannya. Dari tegangan sekian berarti arusnya sekian. Kita compare kebesaran tekanan sekian bar, ya. Jadi situ adalah mengatakan voltage drop. Yang satunya adalah voltage divider, pembagi tegangan. Jadi sumber tegangan misalkan ada 12 volt, sedangkan sinyal saudara itu ADC Anda hanya bisa menerima 5 volt. Maka harus pasang 2 tahanan, ya. Sehingga Out-nya, tegangan outputnya itu tidak melebihi dari ketentuan yang diinginkan. Inilah namanya voltage divider, ya. Sehingga gambar C adalah dari transfer karakteristik, ya. Jadi mungkin aja ini karena perbedaan RX-nya, RO dan RX-nya, ya. Sehingga outputnya bisa diwakili dengan nilai dari RX-nya, ya. Jadi linear, ya. Paham, ya? Jadi kalau gambar A ini adalah source arus, maka Anda bisa membaca tegangannya, ya. Karena ADC Anda cuma bisa membaca tegangan, maka dipasangi R yang sesuai tegangan yang mau kita baca. Sehingga R-nya berapa yang kita pasang untuk supaya bisa membaca arus. Kalau yang B ini adalah sumber tegangan, tegangannya besar. DC, ya, ini berlaku untuk DC, ya, dengan AC, ya, saya ulangi untuk DC, ya. Kalau tegangan 12 volt sedangkan ADC Anda cuma bisa membaca 5 volt, maka Anda harus memasang divider voltage, ya, yang dibilang divider voltage ini. Oke, jadi outputnya RW, ya, saya tahu lah, ya. Oke, saya lewati aja hitung-hitungannya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Ya. Ketika ada suatu sensor dengan karakteristik outputnya adalah gitu, Pak. Kemudian ingin diubah ke tegangan, Pak. Outputnya. Makanya Anda pasang R aja. Iya. Sedangkan ADC Anda berapa? Misalkan cuma 0 sampai 5 volt. Supaya maksimumnya, sedangkan kamu arusnya tahu toh, arus yang keluar itu berapa maksimumnya? Pressure gauge gampangannya, berapa miliampere. Nah, berarti kan kamu harus pasang R, I-nya maksimum berapa yang keluar dari sensormu itu, kamu kalikan R yang kamu pasang. Yang nilainya misalkan ADC-mu cuma 5 volt. Jadi tidak boleh melebihi dari 5 volt. Berapa R yang kamu pasang? Dari situ kan ketahuan. Nah, itu tadi yang saya ini tadi. Ini tadi. Prinsip ini tadi. Prinsip ini, yang A ini. Ini kan sumbernya arus. Keluar transdusermu kan arus. Iya, benar, Pak. Nah, maka berlakulah O ini, yang O outputnya ini berapa IW-nya? Berapa R yang kamu pasang? Ya, berarti kalau arusnya ini memang kecil, ya, sedikit, maka R-nya kamu gedekan, maka voltenya juga jadi gede. Ya, tapi kalau punya pengen kecil, berarti R-nya juga jangan gede, besar. Ya, oke, paham, ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini adalah gambar 43 adalah sebagai konverter dari resistan into voltage dan dengan menganimasi dari offset komponen unbalance grid yang A. Jadi itu tanpa jadi membalance, ya, R-nya otomatis, ya, karena perubahan, ya. Ya. Oke. Jadi tanpa ini perubahan, jadi secara otomatis pressure gauge, maka dia akan merubah nilai RX-nya. Ya, pressure gauge otomatis, maka nilai outputnya, arus outputnya atau bisa berubah. Oke. Yang B adalah suatu
tegangan atau amplifier diferensial ya, tahu. Jadi amplifier komparator atau ini, maka suatu amplifier menilaikan per suatu perbedaan. Ini adalah prinsip komparator ya. Jadi kalau Anda sudah pernah buka ini dibikin sama, tapi begitu ada arus yang berbeda, warnanya berbeda, maka nilai di outputnya juga akan berbeda. Ini adalah perbedaan RX-nya, pergeseran. Ya. Jadi sama-sama ini konverter tegangan, tapi menggunakan prinsip yang berbeda. Satu Bridgestone, satu ada menggunakan amplifier diferensial. Ya. Oke. Karena hitung-hitungannya, nah ini adalah salah satu bentuk sensor balancing method ya, jadi membalance ya 2 atau 4 sensor bridge sirkuit 1.2 disuplai dengan DC sinyal dan yang satu disuplai dengan sinyal AC ya. Jadi di sini perhatikan kalau DC maka ini ya sebelah A, sedangkan AC perhatikan dia ada suatu induksi ya. Jadi ini ada suatu komponen ya penyuplainya ya. Jadi ini adalah ya. Jadi kalau ini adalah AC sebagai sinyalnya ya. Dengan ini ada suatu kumparan ya. Sehingga ini terjadi GGL ya, jadi masing-masing punya, maka dia compare perbandingan ya, membandingkan ya, ini adalah suatu perubahannya, ini adalah suatu standar atau kebalik ya. Jadi ini adalah suatu perubahannya karena dia mengalami ada tanda perubahan, sedangkan ini adalah suatu standarnya, maka nilainya adalah dibedakan, akan nilai berbeda ketika ininya adalah bergeser, tahanan gesernya berubah. Ya. Ini adalah prinsip AC, balancing metode, sedangkan ini untuk DC. Ya. Jadi ini merubahnya adalah merubah dengan pergeseran dari R-nya ini atau load-nya. Ya. Oke, jadi perbedaan ya, balancing metode dengan 4 sensor bridge sirkuit, yang satu ada suplainya adalah DC, yang satu adalah AC. Jadi adalah induktif sensor, ya induktif, ya induktif sensor, ya. Ya, kurang 1 menit lagi ya. Jadi habis ini ya sudah ya. Saya akhiri kuliahnya, ya. Jadi ini adalah, ya. Jadi ini adalah salah satu induktif sensor dengan penyimpangan dengan fase sensitif detektor atau PD ya. Proporsional derivatif ya, sehingga di situ ada suatu perubahan ya tegangan output ya dengan dikurangi dari selisih dari apa ya asalnya tegangan output ya, di situ ada suatu nilai ya pergeseran ya. Jadi di sini ada suatu yang bergerak ini